Gue nggak sangka nih gue bikin beton keras banget ya. Dongcheng Impact Drill DZJ0213. Ini adalah bor listrik impact. Jadi bisa digunakan untuk kayu, juga bisa besi, tembok, beton. Bagi yang nggak suka cordless, Dongcheng juga menyiapkan beberapa tipe untuk bor listriknya ya. Unitnya seperti ini. Nice. Ya. Kalau kita lihat di officialnya dijual dengan harga di 300-an ribu ya, 315.000. Menurut saya ini adalah sebuah bor listrik yang wajib Anda punya. Di samping harganya terjangkau, memiliki garansi resmi di 17 kota, yaitu service centernya yang tersebar di seluruh Indonesia. Garansinya 2 tahun. Memiliki ukuran cat di 13 mili, catnya besi, ada handle juga. Kemudian di bagian depan sini ya, nah ini adalah pengaturan. Misalnya Anda akan nonaktifkan impact, ya. Misalnya kita akan ngebor kayu saja, ngebor besi, ya nanti impactnya dinonaktifkan. Dilengkapi juga dengan lock button. Sehingga pada saat kita melakukan pengeboran, misalnya ngebor yang lama itu ya, yang dalam, yang besar ya, kita tinggal tekan triggernya, tekan lock button. Jadi ini akan jalan terus. Ini banyak juga orang di Indonesia menggunakan bor seperti ini untuk polisher, ya, nikat-nikat atau moles-moles. Ya ini kalau ada lock buttonnya memang jadi nyaman guys ya. Untuk melepasnya tinggal gini aja, tekan, lepas. Ada reversible ya, di bagian bawah, kiri atau kanan. Untuk handle ini juga bisa dirubah posisinya, kita tinggal kendurkan ya. Nah, dan di sebelah kiri. Jadi sesuai dengan angle ya yang akan kita kerjakan di lapangan ya, kita bisa disesuaikan. Bor listrik ya, kemarin juga kita sudah review beberapa tipe, ada yang 10 mili, ada yang 13 mili juga ada macam-macam. Ini yang polos tanpa grip karet ya, untuk harga yang lebih terjangkau. Ada juga yang dilengkapi dengan grip karet sehingga lebih lembut dan tidak licin. Jos ya, bagaimana performanya? Kita nanti akan uji ya, suhunya juga bagaimana, nanti Anda akan lihat sendiri. Let's go. Penggunaan watt tanpa beban. ...190 watt ya, artinya nggak sampai 200 watt tanpa beban. Kemudian tingkat kebisingan di 92 rpm. ...2500 rpm. Dan getarannya minim guys, enak loh guys, halus ya. Anda kalau mau buat roofing tapi yang listrik ya, beli yang 10 mili ukuran catnya yang lebih ringan, lebih enteng lagi ya. Tapi pada intinya bisa, karena ada pengaturan reversible kiri dan kanan. Kita akan coba ya untuk penyerupaan baja ringan. Bisa ya. Enak lagi pakai cordless guys kalau buat kayak gini-gini. Oke. Ya, kemudian melepasnya kita tinggal tekan reversible atau kiri kanannya ini. Kita coba auger bit. Ini ukuran di 1,5 cm ya, 15 mili. Ini balok meranti 1, 2, 3. Kita kembalikan. Lagi. Kita coba bor kipas self drilling nih 19 mili. Gimana ya? Jos sih menurut saya tenaganya. Kita naikkan ke 25 mili atau 1 in. Masih bor kipas yang self drilling. Gila guys, cepet banget. Tidak ada masalah. Kita coba plat ketebalan di 3 mili, ukuran mata bornya di 6 mili. Saya gunakan RPM rendah ya.
nyaman. Guys, jadi untuk mengaktifkan mode impact ini di sini geser gitu ya. Ini impact, ini beton, banyak splitnya juga. Gue nggak sangka nih gue bikin beton keras banget ya. Aduh, tapi pada intinya nggak ada masalah nih ya. Tadi pemakaian wattnya juga rendah. Cukup lah pasang-pasang dinabol, pisar gitu ya. Ini kan beton keras, kerja keras ini, disiksa. 53, gripnya 36, gearbox 52, 51, 46, ya wajar ya. Kan tadi jalan terus. Oke lah, sangat recommended di harga yang hanya di 300 ribuan. Garansi 2 tahun. Cus. Gimana guys? Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan menggunakan mata bor kipas di media kayu. Ya, itu nggak ada masalah. Mata bor kipas yang ini ya, yang ada ulirnya. Jadi itu self drilling. Itu lebih berat dibandingkan bor kipas biasa. Kemudian saya juga menggunakan bor kayu juga nggak ada masalah. Lancar ya. Untuk penggunaan sehari-hari, baik Anda misalnya penghobi, atau mungkin Anda produksi ya di kitchen set, di perkayuan ya. Memang biasanya di workshop itu pakai yang listrik sih lebih oke juga sih ya. Ada kombinasi ya, cordless punya, yang listrik juga punya ya. Enaknya listrik kan kita nggak usah apa namanya ngecas-ngecas gitu guys ya. Kemudian misalnya Anda akan memasang dinabol ya, pemasangan untuk pagar ya, di metalworking, bengkel-bengkel las ya wajib punya yang 13 mili. Bentuknya nggak terlalu besar ya, compact sehingga kita memegangnya ya nggak cepat capek. Ya kan pemasangan pagar, kanopi kan kita harus las dulu ya menggunakan dinabol yang susulan gitu ya. Kemudian dudukan kanopinya kita bisa masukkan ke dinabol itu atau dilas juga bisa. Nah kan berarti harus bawa bor. Enak loh, nggak terlalu berat ya. Untuk suhu juga masih dalam batas toleransi. Di pengujian besi, pengujian beton juga nggak ada masalah, lancar lah. Dengan 300-an ribu, menurut saya dengan build quality seperti ini, performa yang seperti tadi, rasanya Anda wajib punya nih yang seperti ini. Di deskripsi video ini saya sudah siapkan ya, link pembelian yang bisa Anda pilih-pilih ya, disesuaikan dengan lokasi workshop atau tempat Anda, cari yang termurah, cari yang terdekat. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Om Ayi, Abang Channel.